Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan saya ya dan juga psikologi menjawab. Pada kesempatan kali ini dan nanti ke depan akan ada sesi khusus ya ataupun materi khusus di mana saya akan menjawab curhatan-curhatan ya. Nah, pada kesempatan kali ini juga sudah ada curhatan yang masuk ya, terutama kaitannya dengan cara untuk menghilangkan rasa malas gitu ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, barangkali ada yang baru pertama kali mendapati channel Psikologi Menjawab, silahkan untuk subscribe, like, comment, and share ya. Nah, juga boleh diikuti Instagram saya, Instagram Psikologi Menjawab, dan juga Facebook tentunya ya. Nah, sahabat-sahabat, langsung saja nih, ini ada curhatan kaitannya dengan malas gitu ya. Gimana sih cara menghindari sifat itu? Terutama bagi saya yang masih sekolah, jadi menarik ya. Pada prinsipnya memang manusia itu memiliki sifat dasar ke arah yang memang positif, ke arah yang negatif seperti itu. Ada saat-saat di mana memang kita malas, ada saat-saat kita itu semangat. Nah, yang pertama saya menjawab pandangan bahwa sebenarnya semua hal itu adalah hal yang baik, tergantung cara kita untuk mengaplikasikannya gitu. Jadi, ada yang punya pandangan di psikologi ya, bahwa malas itu juga hal yang baik. Yang penting kemudian diterapkan untuk hal-hal yang memang misalnya contohnya ya, kita malas tuh untuk kemudian menggunjing orang lain, nah seperti itu ya. Kita malas lah kalau kemudian harus istilahnya ngerumpi yang membicarakan orang lain. Saya malas nih harus ngata-ngatain orang lain. Nah, di sini kan juga malas di sini konteksnya kan kemudian ternyata positif juga. Artinya apa? Malas itu juga kalau diterapkan ke hal yang tepat itu juga dampaknya positif ataupun dampaknya baik. Seperti itu ya. Nah, kalau di sini, bagaimana kemudian kita mengaplikasikan ini malas-malas itu untuk hal-hal yang memang dampaknya yang, negatif ya. Misalnya contohnya, tidak belajar itu kan dampaknya, buruk, maka saya malas tuh kalau tidak belajar. Nah, seperti itu ya. Saya malas tuh kalau kemudian menghabiskan waktu saya di depan TV, kan sama-sama juga malas ya. Jadi, kalau, orang-orang tertentu itu juga punya rasa malas untuk melakukan hal-hal yang enggak produktif. Nah, di sini nih, ini malas dalam konteks yang tepat ya. Artinya apa? Kita harus kemudian untuk memahami ini, teman-teman harus memiliki prioritas, harus memiliki, target, tujuan, memahami bahwa mana ini yang penting buat saya, mana yang enggak, seperti itu. Artinya apa? Malas di sini ya, kalau kita memiliki rasa malas, pada dasarnya kalau secara kita cermati ya, umumnya motivasi yang kita miliki itu tidak lebih besar ya dari tantangan yang ada di depan kita. Atau impian yang kita miliki ya memang tidak begitu besar sehingga kemudian kita menganggap ngapain kemudian kita melakukan ini? Ngapain saya harus belajar? Toh ketika nanti saya lulus paling saya juga nggak lanjut sekolah misalnya. Ngapain saya harus belajar? Harus dapat juara, harus kemudian berprestasi. Toh kalaupun saya berprestasi juga nggak ada apresiasi tuh, gitu ya. Nah, disitulah kita harus membesarkan impian kita, membesarkan target kita. Nah, ini soal cara ya, cara bagaimana kemudian kita mengelola motivasi. Malas ini kan kaitannya dengan motivasi ya. Maka coba untuk kemudian sahabat-sahabat yang mungkin juga merasakan malas gitu ya, terutama untuk hal-hal yang produktif, coba direnungkan kembali. Apa yang selama ini memang diperjuangkan? Apa sih yang ditargetkan? Jangan-jangan mimpi sahabat-sahabat ini tidak begitu besar sehingga merasa kayaknya tuh saya tidak perlu memperjuangkannya.
seperti itu ya. Atau bahkan mungkin tidak sedikit orang yang nggak punya impian, nggak punya target. Akhirnya menjalani hidup itu ya eh, paling bangun, menjalani rutinitas seperti itu ya, makan, tidur, bermain dari hari ke hari seperti itu. Dan ketika kemudian melihat orang lain sudah mencapai target yang tinggi, sudah bagus, lalu kemudian di situ dia merasa minder, merasa tertinggal jauh. Yang lain kok sudah jaraknya jauh, saya kok masih di sini-sini saja gitu. Nah, itu juga kadang akhirnya memunculkan rasa tidak percaya diri ya. Karena merasa bahwa saya sudah terlalu terlambat. Saya nggak bisa untuk kemudian mengejar orang lain. Orang lain sudah terlalu jauh. Akhirnya kemudian juga pilihannya adalah malas gitu ya. Maka yang pertama adalah satu, tetapkan target, tetapkan impian. Besarkan impian-impian yang kita miliki melebihi rasa malas dalam diri kita. Besarkan impian-impian yang kita miliki melebihi kekurangan dalam diri kita. Kalau kemudian kita merasa bahwa mungkin malas kita itu karena kita merasa tidak mampu ya, atau kemudian merasa tidak bisa, tidak percaya diri seperti itu. Coba untuk dikenali apa sebenarnya masalahnya dan kemudian fokus pada problem solvingnya, pada penyelesaiannya, bukan pada mentoleransi perasaan. Ya, misalnya contohnya adalah, wah saya nggak bisa itu, ya sudahlah, akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak solutif. Justru kemudian hanya menghibur diri untuk sementara, yang tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, wah saya males nih, mungkin misalnya kan ada juga ya kadang nggak suka sama gurunya, misalnya cara ngajarnya. Wah gurunya tuh cara ngajarnya tuh membosankan. Nah, kalau kita kemudian malah tidak menyelesaikan persoalan ini, yang terjadi adalah malasnya kan semakin berlanjut, bahkan kemudian juga prestasi belajarnya jadi turun seperti itu. Maka cari cara, gimana caranya? Apa yang kemudian bisa dikendalikan oleh diri kita? Mungkin kita sendiri, ya. Misalnya contohnya, wah ini kayaknya gurunya membosankan. Gimana biar menarik kelas itu? Mungkin bisa bekerja sama dengan teman-teman gitu ya. Mungkin juga bisa diskusi dengan pengajarnya, gurunya, mendiskusikan harapan-harapan metode yang bagus kira-kira seperti apa, bisa seperti itu. Atau kemudian juga kita sendiri yang kemudian aktif, seperti ketika hujan ya. Hujan itu kita bisa memilih untuk kemudian tidak melanjutkan perjalanan, tapi kita juga bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan payung. Ya, artinya apa? Mungkin bagi sebagian orang cara ngajarnya itu tidak menyenangkan, tapi kalau kita lihat sekitarnya, sekitar kita atau mungkin teman-teman yang lain, itu mereka juga bisa tuh untuk kemudian bisa mengikuti. Nah, kita bisa bertanya, apa yang membuat mereka ini tetap semangat? Ya, artinya apa? Fokusnya untuk kemudian mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, bukan kemudian hanya istilahnya apa ya, bermain perasaan aja, atau bahkan kemudian ya ginilah, terus kemudian menyerah. Itu ya. Yang pertama tadi adalah coba tetapkan impian, tetapkan target ya, punya rencana-rencana bahwa saya nanti sekolah saya ingin mencapai mungkin karir, mungkin kuliah atau bekerja di tempat yang bagus misalnya ya. Sehingga kemudian jadi lebih semangat, ada semacam alasan buat saya, berarti saya harus belajar, saya harus berjuang. Kalau saya nggak bisa, ya kalau saya malas, maka saya tidak akan bisa mencapainya. Nah, itu jadi pengingat ya. Terus kemudian yang kedua, kalau kemudian persoalan malas itu karena tadi ya, karena mungkin rasa tidak percaya diri, merasa tidak mampu, fokus cari solusi. Solusinya apa? Kalau saya nggak mampu, mungkin cari teman. Kalau saya, artinya apa? Ada yang kemudian diubah, entah itu dari perilaku kita, entah kemudian dari sekitar kita, atau kemudian dari orang lain. Ya. Nah, yang ketiga, penting sekali kaitannya dengan kadang malas itu menular, ya, menular.
Kalau kita dekat dengan orang yang semangat itu kita jadi semangat. Kalau dekatnya sama orang yang nggak semangat itu juga akhirnya nggak semangat. Maka penting juga di sini untuk mengatasi rasa malas, pilih teman-teman yang bersemangat. Kalau perlu itu bikin kompetisi. Yuk kita bareng-bareng nih, kita kompetisi. Siapa yang sekiranya paling nilainya bagus nih. Besok kita kan nilainya nggak bagus semua. Kira-kira siapa nih? Kita lomba yuk. Yang paling bisa nih. Nah, seperti itu. Bikin kompetisi ya. Sehingga kemudian ada dorongan untuk kemudian kita tuh berpacu melawan kemalasan kita. Nah, karena memang kadang umumnya kalau kalau kita mencoba untuk mengatasi sendiri itu kadang susah juga gitu. Maka butuh yang namanya teman. Nah, yang keempat, penting juga untuk kemudian untuk mengatasi masalah malas ini, carilah pembimbing, carilah mentor, carilah motivator. Entah itu yang memang bentuknya katakanlah membaca buku, ya, mengidolakan dari membaca buku, atau mendengarkan video-video motivasi, ya, atau kemudian melihat, atau juga mungkin berguru pada orang-orang yang bisa memberikan semangat. Misalnya carilah mungkin kakak angkatan gitu ya ataupun senior ataupun teman kita yang sekiranya kita bisa jadikan role model. Kok bisa semangat tuh caranya gimana? Kalau sehingga kemudian ketika atau ada saat-saat yang kemudian tidak semangat, itu kita bisa datangi dia untuk kemudian minta motivasi. Saya lagi nggak semangat. Nah, syukur-syukur kalau kemudian teman-teman juga katakanlah dekat dengan guru yang ada di sekolah ya, sehingga bisa cerita nih permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Barangkali mungkin ada hambatan-hambatan yang kemudian nanti ketemu solusinya di dalam pembelajaran gitu ya. Dan berikutnya yang terakhir, kalau di sekolah itu kan ada bimbingan konseling ataupun BK ya. Di tempat-tempat tertentu kadang ada atau di sekolah-sekolah tertentu ada psikolog. Ada psikolog sekolah. Nah, teman-teman yang katakanlah merasa nggak semangat atau kemudian malas nih, coba untuk kemudian curhat langsung ya kepada guru BK-nya atau kemudian kepada psikolog yang ada di sekolah ya. Sharing di situ, ya, barangkali ada unek-unek yang ingin disampaikan. Karena kadang kita itu hanya butuh untuk kemudian mengungkapkan apa yang kita rasakan. Solusinya kadang insight-nya itu tidak kemudian langsung muncul di situ. Tetapi kemudian di perjalanan atau satu kesempatan kemudian muncul, oh iya ya ini saya harus berubah, saya harus semangat seperti itu. Nah itu teman-teman ya, bagaimana kemudian untuk mengelola nih rasa malas ini diarahkan untuk malasnya itu ke hal-hal yang tidak produktif ya. Untuk hal-hal yang produktif maka kita harus bersemangat. Nah, mulai dari menetapkan target ya, terus kemudian fokus pada mengatasi hambatan yang dihadapi, terus kemudian juga bagaimana kemudian kita memilih teman yang bisa memotivasi, terus kemudian kita mencari guru ataupun motivator ataupun apapun yang kemudian bisa menjadi role model, dan juga yang terakhir memanfaatkan kaitannya dengan bimbingan konseling ataupun psikolog yang ada di sekolah. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat, ada yang bisa diambil ya buat siapapun yang lagi malas-malasnya. Yuk bersemangat ya. Mari bersemangat bahwa ada impian besar yang ada di depan ya, yang harus kita raih. Ada orang-orang yang kita cintai yang mereka akan tersenyum bahagia kalau kita berhasil. Dan ada orang-orang istimewa yang di depan sana itu sudah menunggu kita ya, yang akan berharap bahwa kita bisa ketemu dengan dia dan kemudian kita sama-sama untuk menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang hebat. Maka tidak ada alasan untuk kemudian merasa malas, terutama hal-hal yang produktif. Tempatkanlah rasa malas pada hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang merugikan. Tetapi untuk hal-hal yang produktif, maka katakan yes. Ya, sekarang harus saya lakukan. Saya harus semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat untuk subscribe, like, comment, and share.
Psikologi Menjawab. Sampai ketemu di Psikologi Menjawab Curhat berikutnya.